Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian semua? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Hari ini yaitu hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Ibu akan menyampaikan materi tema 3. Tema 3 dan 4. Untuk tema 3 itu subtemanya subtema yang ketiga. Untuk tema 4 subtemanya adalah 1. Kemudian untuk tema 3 subtema 1 tema 3 subtema 3 pembelajarannya 3. Untuk tema 4 subtema 1 pembelajarannya pembelajaran 1. Ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak semua, kalian ambil sikap berdoa. Kita berdoa dulu. Doanya akan Ibu pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam kami istirahat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau mau menyertai kami semua, khususnya buat anak-anak didik kami ya Tuhan. Bimbinglah mereka ya Tuhan, satu persatu. Berikan mereka kepandaian ya Tuhan dan kemampuan agar pelajaran pada pagi hari ini dapat mereka mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya anak-anak ya, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat memahami karya Gria Batik. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Muatan materinya yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah pelajaran SBK dan IPA. Kalian bisa persiapkan buku-buku kalian ya. Kita mulai dari pelajaran SBK atau SBDP. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah karya Gria Batik. Kalian bisa buka tema 3 halaman 99. Tema 3 halaman 99. Batik, kalian tahu ya batik ya. Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa 2 dimensi. 2 dimensi yang permukaan bidangnya bercorak. Coba Ibu tanya, apa sih karya seni rupa 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi itu maksudnya memiliki panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Ya. Menurut sifatnya ada 2 jenis batik. Ya, kalau kalian memakai baju batik, jenis batik itu ada 2. Ada motif batik geometris dan motif non geometris. Apa itu motif batik geometris? Motif batik geometris itu misalnya ya, batik, gambar batiknya itu bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya segi 4, persegi, bisa lingkaran ya, seperti yang Ibu kenakan ini masker ini. Kalian bisa lihat coraknya, motif batik ini. Motif batik ini kan bentuknya elips ya, ini elips disusun-susun ya. Bisa lihat ini masker Ibu motif batiknya. Nah ini adalah contoh motif batik geometris karena kelihatan, bentuknya kelihatan ini. Jadi kan berupa elips kan ini, berarti ini batik geometris. Ada juga motif batik non geometris. Kalau non geometris itu motif batiknya itu tidak beraturan. Contohnya ini. Nih ya, ini contoh batik non geometris.
Beda dengan geometris. Kalau geometris itu ada batiknya, coraknya ini ada yang berbentuk segi empat, persegi panjang, ada lingkaran, ada layang-layang. Tapi kalau untuk non geometris, ya, non geometris itu bentuknya tidak beraturan seperti ini, ya. Kemudian nomor 3, secara umum batik dibedakan menjadi 2. Ada batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik, apa itu batik klasik? Batik yang berakar, maksudnya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan batik dari Surakarta. Ibu ulangi, secara umum batik dibedakan menjadi 2, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik itu batik yang berakar dari daerah istimewa Yogyakarta dan batik dari Surakarta. Batik klasik itu memiliki ciri warnanya cenderung gelap dan banyak motif geometrisnya. Berarti ini ya, ini termasuk batik klasik. Warnanya cenderung gelap dan banyak motif geometris. Artinya geometris ini corak motif batiknya ini ada yang bentuknya persegi panjang, ada bentuknya lingkaran, ada bentuknya layang-layang, ya, itu kalau batik klasik. Ya. Contoh batik klasik. Ini contohnya ya. Contoh batik klasik itu adalah batik Kawung dan batik Parangkusumo. Nanti Ibu akan tampilkan contoh batik Kawung. Ya, intinya contoh batik geometris, batik klasik yang Ibu pegang ini ya. Ini ya. Ini batik klasik. Kemudian ini termasuk juga batik klasik. Ini kan bentuknya lingkaran tuh. Kelihatan kan bentuknya? Ini namanya banyak motif geometris. Berarti ini ada bentuk motif batiknya geometris. Berarti termasuk batik klasik. Kemudian yang kedua ada batik pesisir. Batik pesisir itu meliputi daerah Indramayu. Indramayu berarti daerah Jawa Barat sana ya. Kemudian Garut, daerah Jawa Barat sana. Cirebon, Pekalongan. Mungkin kamu pernah dengar Pekalongan, batik Pekalongan. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Kemudian ada batik Gresik. Kemudian Lasem. Lasem itu di daerah Bali ya, pesisir Bali ya. Dan Tuban. Tuban itu daerah Jawa, Jawa Timur. Batik pesisir memiliki ciri tampak warna lebih cerah. Nah, tadi kalau batik klasik warnanya lebih gelap. Nah, kalau ciri batik pesisir itu cirinya warnanya tampak lebih cerah. Ini kan lebih cerah tuh warnanya tuh. Ini contohnya ya. Dan motifnya lebih lebar dan natural. Natural. Ini kan orang bisa lihat, ini kan gambar daun ini. Naturalis. Ya. Contoh batik pesisir. Nanti kalian bisa lihat di Google, ada contoh batik Cirebon. Ada batik Banyuwangi dan batik Bali. Jadi batik itu banyak ya jenisnya ya. Nah, ini adalah gambar ragam motif batik Kawung. Kawung berarti termasuk batik klasik. Nah, ini lihat gambar-gambarnya nih. Ada kan yang mirip dengan masker Ibu ya? Ada. Ini mirip gitu. Berarti ini yang Ibu pegang ini adalah batik klasik. Ini juga batik klasik. Ya. Nanti kalian bisa cari juga di Google jenis-jenis motif batik klasik atau motif batik pesisir. Ya, cari di Google ya.
Kemudian ini adalah contoh batik pesisir. Nah, tuh bermacam-macam kan kalian. Nah, ini tadi contohnya, itu pasti contoh. Ini contoh batik pesisir. Ini juga, ya. Kalian bisa cari di Google ya. Dan ini banyak sekali contoh jenis batik pesisir dari daerah Pekalongan. Bentuknya bisa kalian lihat motif-motifnya, ya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang karya griya batik. Kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPA. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah organ peredaran darah manusia. Kalian bisa buka tema 4, ya, halaman 3. Tema 4 halaman 3. Yang Ibu jelaskan terlebih dahulu adalah organ peredaran darah manusianya. Ya. Tubuh manusia membutuhkan oksigen dan makanan. Jelas, manusia itu membutuhkan oksigen untuk pernapasan. Ya, kalau makanan ya tentu saja kita harus makan supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oksigen dan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, kalian sebelum sampai ke peredaran darah, kalian sudah belajar kan tentang pencernaan makanan manusia. Jadi kalau kalian makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu, ya, itu kan diserap oleh tubuh. Yang diserap oleh tubuh itu adalah sari-sari makanannya. Itu yang diserap oleh tubuh. Baru nanti diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, sisa dari sari-sari makanan ini akan dikeluarkan dari tubuh. Kalian sudah belajar ya, organ pencernaan manusia, ya. Jadi oksigen dan sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Berarti kita belajar tentang darah. Oksigen dan sari-sari makanan diedarkan oleh darah. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita gunanya untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, ini adalah gambar darah pada manusia. Jadi kalau darah kita, ya, kalau kita lihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop, ya, darah kita itu terdiri dari yang namanya komponen-komponen darah. Ya. Jadi kalau darah itu kamu teteskan kamu amati, nanti kalian mungkin di SMP ya, kalian akan mengamati darah, lalu kalian amati menggunakan kaca pembesar atau mikroskop, kalian akan melihat bentuk darah itu seperti ini. Kalian tahu darah itu warnanya apa? Merah ya. Nah, ini akan kelihatan. Tapi ya, di dalam darah itu yang kalian lihat warnanya merah itu terdiri dari komponen-komponen darah, yaitu ada yang namanya plasma darah. Ya, kalian bisa lihat di buku cetak kalian. Ya, di buku cetak kalian itu ada komponen-komponen darah. Kemudian ada juga sel darah merah. Sel darah merah itu eritrosit. Kemudian sel darah putih, leukosit. Kemudian keping darah, trombosit. Cuma kalau kalian lihat, misalnya tanganmu luka mengeluarkan darah, yang kamu lihat itu kan hanya cairan berwarna merah, ya kan? Nah, kalau diteliti lagi menggunakan kaca pembesar untuk melihat supaya darah itu kelihatan bagian-bagian dalamnya, ya, kalian akan melihat di situ bahwa darah itu ada komponen-komponennya. Ya, seperti gambar yang barusan Ibu tampilkan. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian ya, buku cetak IPA ya. Kemudian fungsi komponen darah. Tadi komponen darah itu kan
Ada plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah. Nah, setiap komponen darah ini memiliki fungsi. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, hormon, dan membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Ini metabolisme ya. Kemudian yang kedua, sel darah merah, eritrosit, berfungsi mengikat oksigen. Jadi oksigen itu diikat oleh sel darah merah dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang berikutnya, sel darah putih, leukosit. Sel darah putih itu berfungsi untuk melawan bakteri. Jadi di dalam tubuh kita itu ada bagian dari darah yang berfungsi untuk melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab gangguan kesehatan yang masuk ke dalam tubuh dan membantu kekebalan tubuh. Kemudian yang D, keping darah atau trombosit, berfungsi membantu proses pembekuan darah. Ya, jadi kalau darah kamu tanganmu luka, nah kalau terus-terusan dibiarkan luka itu lama-lama kan darahmu ini akan habis kan. Nah, darahmu ini nggak akan habis, tidak akan terus mengalir karena di dalam darah kamu ada komponen keping darah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah supaya darah kita itu tidak terus mengalir dan penyembuhan luka serta memperbaiki pembuluh darah yang masuk. Jadi intinya kalau kita kekurangan darah, ya kita akan fatal, bisa meninggal karena tidak ada yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke dalam tubuh. Jadi kalau ada orang yang sakit atau mengalami suatu kecelakaan, ya misalnya kecelakaan dia kehabisan darah yang sangat banyak, itu harus ke tubuhnya itu harus ada bantuan darah masuk ke dalam tubuhnya. Itu namanya transfusi darah, ya supaya dia tetap hidup, ya. Jadi itulah fungsi dari darah, ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian, ya. Kemudian organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita masuk ke organ peredaran darah manusia. Itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung. Kalian bisa lihat di buku tema 4 halaman 3. Nah, di situ ada gambar jantung. Pernah lihat jantung ayam? Kalau mama kamu beli bagian ati ampla ayam, ya, nanti di situ di bagian ati dan ampla ayam itu ada jantung ayamnya. Ya. Nah, seperti itulah bentuk dari jantung manusia. Cuma ukurannya, kalau ukuran untuk ayam jantungnya kecil, tapi kalau untuk ukuran jantung manusia itu besarnya sekepalan tangan orang dewasa. Besar ini ya, di kepalan tangan ibu, ya. Jadi jantung manusia itu terletak di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tangan kirimu ini kan berarti di sini. Di antara paru-paru kanan dan kiri. Ya. Kemudian jantung itu berfungsi memompa darah. Jadi jantung kita itu ibarat seperti pompa, memompa, kembang ngempis, jadi itu kan, ya. Denyutan nadi kan gitu kan, ngembang, ngempis, seperti itu cara kerja jantung, ya. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terbagi atas 4 ruang, yaitu serambi kanan. Kemudian lihat di buku ya, halaman 3 tema 4 ada serambi kiri.
kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, setiap bagian dari ruang jantung ini ada fungsinya masing-masing. Ya. Yang pertama, serambi kanan bertugas menampung darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Kalau darah itu banyak mengandung karbon dioksida, itulah yang disebut darah kotor. Ingat, pada saat kita bernapas, kalian tahu artinya bernapas itu kan menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dari tubuh kita itu harus dikeluarkan. Ya, tapi bukan berarti jantung kita tidak butuh karbon dioksida. Butuh karbon dioksida jantung. Tubuh kita tetap butuh karbon dioksida, ya. Ibu ulangi, jadi serambi kanan bertugas menampung darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Berarti darah kotor dari seluruh tubuh. Jadi di serambi kanan jantung itu terdapat karbon dioksida. Nanti karbon dioksida itu akan ditampung di serambi kanan, ditampung dari seluruh tubuh, dikumpulkan di serambi kanan. Ya. Kemudian ada serambi kiri, bertugas menampung darah yang banyak mengandung oksigen. Kalau darah banyak mengandung karbon, banyak mengandung oksigen, itulah yang namanya darah bersih. Ingat, kamu bernapas itu kan menghirup oksigen kan? Berarti darah bersih. Jadi intinya serambi kiri itu, di dalam serambi kiri itu adalah darah yang bersih, ditampung dari paru-paru, terkumpul di serambi kiri. Di serambi kiri berarti darah bersih, di serambi kanan berarti darah kotor. Kemudian bilik kanan. Bilik kanan bertugas memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Memompa darah kanan ya, berarti karbon dioksida. Ingat aja, kalau kanan karbon dioksida, serambi kanan kan tadi karbon dioksida, berarti bilik kanan juga karbon dioksida. Jadi bilik kanan bertugas memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Kemudian bilik kiri bertugas memompa darah yang banyak mengandung oksigen, berarti kiri oksigen, kiri itu oksigen. Berarti bilik kiri memompa darah yang mengandung banyak oksigen, berarti udara bersih, dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, ini kamu harus ngerti ya. Nah, ini adalah gambar struktur jantung. Kamu mungkin ini gambarnya kurang jelas. Nah, lebih jelasnya kalian lihat di buku tema 3 kalian ya. Nah, antara sisi kiri dan sisi kanan jantung, nanti bisa kalian lihat di bukunya, di buku tema kamu, itu ada yang memisahkan, yaitu septum atau sekat yang berupa otot. Jadi sisi kiri dan sisi kanan jantung itu harus ada pemisahnya. Ibarat kata ruangan ini, antara ruangan ini dengan ruangan sebelah kan ada sekatnya nih. Ini ya, ada dinding. Nah, demikian juga pada jantung, ya. Antara serambi kanan, serambi kiri harus ada yang memisahkan. Kalau nggak ada pemisah, nanti kan akan tercampur udara bersih dengan udara kotor. Kalian bisa bayangkan tercampur. Nah, supaya tidak tercampur, ada yang ada sekatnya, ya, yang disebut septum. Kemudian antara serambi dan bilik terdapat semacam pintu. Nah, ibarat ruangan rumahmu, ruangan tengah dengan kamar, kan ada pintunya kan? Nah, demikian juga dengan jantung kita.
di antara serambi dan bilik itu ada semacam pintu yang disebut klep atau katup jantung. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Kok jantungnya harus dilapisi, Bu? Harus dibungkus, Bu? Ya, kalian tahu jantung itu kan merupakan organ tubuh manusia yang sangat lembut, sangat memang harus dilindungi. Kalian sudah belajar kan rangka ya? Ini jantung kita ini, coba kalian pegang, ini kan keras kan? Karena ada yang melindungi bagian jantung kita. Dan jantung itu sendiri juga dibungkus oleh lapisan tipis yang disebut perikardium. Kemudian dinding jantung. Ya, itu ada 3 lapis, yaitu epikardium atau lapisan terluar, kemudian miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan terdalam. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Nah, tadi Ibu udah jelaskan kan? Pada saat kontraksi, keadaan jantung menguncup. Ibu ulangi, kan tadi Ibu bilang nah, seperti ini kan? Pada saat kontraksi, keadaan jantung menguncup sehingga menimbulkan tekanan tinggi yang disebut sistol. Nah, pada saat relaksasi, keadaan jantung mengembang. Tadi ini berkontraksi, mengembang, berkontraksi, mengembang. Kalau mengembang, sehingga pengisian darah kembali yang disebut dengan diastol. Kemudian yang berikutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 4. Ya, di halaman 4 itu ada jenis-jenis pembuluh darah. Kemudian ada pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu ada 3 macam, yaitu aorta, arteri, dan arteriola. Kemudian pembuluh balik dan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Kalian bisa lihat di buku ya, halaman 5. Pembuluh balik itu ada 3 macam, yaitu vena, cava, venola, dan vena pulmonari. Kemudian ada pembuluh kapiler atau pembuluh rambut yang merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Pembuluh kapiler ini menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kemudian perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik bisa kamu lihat di halaman 5. Yang pertama, dinding pembuluh. Kalau dinding pembuluh pada pembuluh nadi atau arteri itu tebal dan elastis. Sedangkan pada pembuluh vena atau balik, pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darahnya. Kalau di pembuluh nadi dari jantung menuju organ. Kalau pembuluh balik dari organ menuju jantung, berarti kebalikannya ya. Kemudian letaknya. Kalau pembuluh nadi letaknya ada di dalam atau jauh dari permukaan kulit. Kalau pembuluh balik letaknya dekat permukaan kulit. Ini biasanya tampak berwarna kebiruan. Kemudian aliran darahnya. Kalau di pembuluh nadi atau arteri, denyutnya ya, aliran darahnya cepat. Tapi kalau di pembuluh balik atau vena, aliran darahnya lambat. Kemudian denyutannya.
Kalau pada pembuluh nadi atau arteri itu terasa, sedangkan pada pembuluh balik denyutannya tidak terasa. Kemudian katup. Katup tadi itu skat ya. Katup pembuluh nadi itu satu dekat jantung. Kalau pada pembuluh balik, katupnya itu berada di sepanjang pembuluh darah. Kemudian tekanan darah. Kalau pada pembuluh nadi atau arteri, tekanan darahnya tinggi. Kalau pada pembuluh balik atau vena, tekanan darahnya rendah. Kemudian perbedaan berikutnya, fungsi dari pembuluh nadi atau arteri itu membawa darah banyak mengandung oksigen, berarti darah bersih ya, kecuali arteri pulmonari. Ini pulmonari ya, bukan pulmonan ya. Kemudian kalau fungsi dari pembuluh balik atau vena adalah membawa darah mengandung banyak karbon dioksida, berarti darah kotor ya. Kalau banyak mengandung karbon dioksida berarti darah kotor, kecuali vena pulmonari. Nah, kalian bisa lihat di buku tema kalian ya. Kemudian untuk pelajaran budi pekerti ya, nanti Ibu akan kasih PS, kalian bisa lihat di PDF apa tugas budi pekertinya ya. Untuk budi pekerti Ibu tulis di PDF, kalian hanya Ibu suruh menuliskan jawabannya saja. Kebetulan soal itu pilihan berganda ya, 15 nomor. Kamu tulis jawabannya saja, cukup jawabannya saja dengan menggunakan abjad. Misalnya nomor 1, 1A, 2B, 3C, dan seterusnya. Ya, tolong ikuti PDF yang Ibu suruh. Ya anak-anak sekalian ya. Ya, Ibu harap pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak kelas 5 bisa mengerti. Ya, ingat kalian harus jaga kesehatan kalian. Sampai sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.